Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Triana Fitri, mahasiswa D4 Alwi Jenjang kelas D, Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan memperagakan asuhan kebidanan, kegawat daruratan, maternal dan neonatal dengan kasus plasenta manual dan KBI-KBI. Selamat simak. Persiapan alat, yang pertama ada tensi digital, kemudian ada nerbeken, setelah itu ada partu set, kemudian ada heading set, itu ada kasa steril, kemudian ada kapas alkohol, setelah itu ada obat-obatan, ada cairan infus, kemudian ada handscoon panjang, setelah itu ada sarung tangan, kemudian ada infus set, kemudian ada kateter, setelah itu ada tiang infus, kemudian ada lampu sorot, kemudian ada APD lengkap, kemudian ada sepatu boot, setelah itu ada air bersih, setelah itu ada air DTT, kemudian ada tong sampah kering, setelah itu ada tong sampah basah, kemudian ada satu set perlengkapan cuci tangan. Tidur, kau terjaga sepanjang waktu. Selanjutnya, penolong mencuci tangan di bawah air mengalir dengan sabun dengan gerakan 7 langkah. Selanjutnya itu persiapan penolong. Penolong memakai stesil, kemudian memakai masker, setelah itu memakai APD, baju hazmat, kemudian memakai handscoon, setelah itu memakai sepatu boot. Selanjutnya itu persiapan pasien. Pasien dalam posisi lipotomi. Ibu, karena plasentanya belum keluar sampai sekarang, jadi terpaksa kita akan melakukan tindakan yaitu dengan cara manual. Selanjutnya yaitu infus sudah terpasang dan lampu sorot sudah diarahkan kepada pasien. Kandung kemih dengan tindakan aseptik dengan cara pulva higien, yaitu 1 buang, 2 buang, 3 buang, 4 buang, 5 buang. Kemudian kita memasukkan kandung kemih dengan memasang kateter. Ibu, saya akan melakukan pemasangan kateter. Ibu tarik nafas ya Bu. Sakit sedikit Bu ya, maaf Bu. Kemudian kita menjepit tali pusat berjarak 5 cm dari vulva ibu. Kemudian tangan kanan masuk melalui introitus vagina secara obstetri, menelusuri tali pusat hingga septik. Sisipkan ujung jari di antara plasenta dengan gigi uterus. Setelah penyisipan berhasil, maka lakukan gerakan tangan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah sehingga plasenta lepas. Lahirkan plasenta dengan tangan kanan secara obstetri. Kemudian tangan kiri menekan korpus uteri secara suprasifisis. Apa lagi? Di dalam air klorin. Setelah itu lepaskan sarung tangan secara terbalik, lalu rendam di dalam larutan klorin. Kemudian kita mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun, lalu keringkan menggunakan handuk. Selanjutnya itu kita memeriksa tanda-tanda vital pada ibu.
Setelah itu kita memeriksa kontraksi pada perut ibu sambil mengobservasi pendarahan dan laserasi pada perineum. Kemudian kita lakukan pendokumentasian. Ibu, ari-ari ibu sudah keluar ya Bu, dan pendarahannya sudah normal. Selanjutnya itu saya izin untuk membereskan alat terlebih dahulu ya Bu. Kemudian kita membereskan alat sambil setelah itu kita membersihkan ibu dan mengatur posisi ibu senyaman mungkin. Setelah itu lakukan pendokumentasian. Dunia telah tersenyum melihat kau Apabila pada kala 4 kita lihat terjadinya pendarahan dan kontraksi uterus ibu terasa lembek, maka segera kita lakukan KBI PDE. Selanjutnya yaitu persiapan penolong. Pertama, penolong sudah memakai facial. Kedua, penolong sudah memakai masker. Dan yang ketiga, penolong sudah memakai perlengkapan baju, kemudian memakai handscoon, setelah itu memakai sepatu boot. Kemudian kita posisikan ibu dalam posisi litotomi. Kemudian kita memasang alas bokong sedikit Bu ya, angkat sedikit Bu. Kemudian infus sudah terpasang. Setelah itu kita mengarahkan lampu sorot ke, yaitu pastikan kandung kemih kosong dengan melakukan pemasangan kateter. Sebelumnya itu kita melakukan pulpa hygiene dengan 1 buang, 2 buang, 3 buang, 4 buang, 5 buang. Ya. Selanjutnya lakukan masase pada fundus uteri ibu selama 15 detik dengan cara memutar searah jarum jam. Kemudian masukkan tangan secara obstetrik pada introitus vagina untuk membersihkan bekuan darah serta selaput ketuban. Lakukan observasi pada fundus ibu. Jika masih lembek, maka kita lakukan tindakan KBI. Kemudian penolong sudah memakai sarung tangan panjang. Selanjutnya yaitu masukkan tangan secara obstetrik sampai ke kapung uteri. Kemudian kepal tangan, lalu tangan kiri memegang pada fundus ibu seolah-olah tangan kanan dan tangan kiri bertemu. Lakukan KBI selama 5 menit. Selanjutnya itu melakukan observasi. Jika kontraksi mulai membaik, maka pertahankan selama 2 menit. Jadi jumlahnya 7 menit. Masih melembek, segera kita lakukan KBE dengan cara meminta penolong untuk menggantikan, dengan cara meminta asisten tolong gantikan tangan kiri saya dengan menggunakan tangan kanan asisten. Kemudian kita keluarkan tangan kita secara obstetrik. Selanjutnya itu cuci tangan di dalam larutan klorin. Kemudian lepaskan sarung tangan secara terbalik, lalu rendam dalam larutan klorin. Kemudian bilas di dalam air BTT, lalu keringkan. Masukkan
oksitosin 20 unit dalam cairan RL drip. Selanjutnya, segera suntikan tegometrin 0,2 mili secara IM. Kemudian observasi fundus uteri ibu. Jika sudah mulai membaik, maka lepaskan tangan asisten. Selanjutnya itu observasi perdarahan. Jika perdarahan sudah mulai berhenti, kontraksi sudah membaik, selanjutnya yaitu kita bersihkan ibu dan perhatikan ibu, posisikan ibu senyaman mungkin. Selanjutnya yaitu kita bereskan alat. Selanjutnya yaitu cuci tangan dalam larutan klorin. Lalu Nyawa tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi praktek mata raga kuliah yang gawat lain. daruratan maternal dan neonatal dengan kasus plasenta manual dan KDI-KBE. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau hampir tiada sudut